Bismillahirrahmanirrahim. Renungan tentang bekal perjalanan hidup. Kehidupan di alam dunia adalah saat bagi setiap orang untuk mempersiapkan diri sebelum memulai perjalanan hidup berikutnya yang sangat panjang ke alam yang lebih indah dan berdimensi lebih luas. Jika tanpa persiapan dan bekal yang memadai, akan selalu ada resiko kepedihan yang menghadang jalan untuk sampai ke tujuan. Oleh karena itu, sebelum melakukan perjalanan selanjutnya, setiap orang harus mengetahui bekal apa saja yang perlu dipersiapkan agar perjalanan menjadi mudah, indah, dan tujuan dapat tercapai. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Minhajul Abidin halaman 6, wa'lam, ketahuilah, annal ilma, bahwa ilmu, wal ibadata, dan ibadah, jauharoni, adalah dua mutiara. Li'ajlihima, untuk tujuan ilmu dan ibadahlah, kana kullu ma taro, segala yang Anda lihat, watasma'u, dan yang Anda dengar, min tasnifil musannifina, yaitu karangan para penulis, wa ta'limil muallimina, ajaran para guru, wa wa'dhil wa'idhina, nasihat para pemberi nasihat, wa nadharin nadhirina, dan renungan para pemikir. Bali ajlihima, bahkan untuk tujuan ilmu dan ibadahlah, unzilatil kutubu, diturunkannya kitab-kitab suci, wa ursilatir rusulu, dan diutusnya para rasul. Bali ajlihima, bahkan untuk tujuan ilmu dan ibadahlah, khuliqatis samawatu, diciptakannya langit, wal ardu, dan bumi, wa ma fihinna minal khalqi, dan makhluk yang ada pada keduanya. Perjalanan yang akan ditempuh akan menjadi sulit jika dilakukan tanpa bekal ilmu yang cukup. Oleh karena itu, bekal pertama yang harus dipersiapkan adalah bekal ilmu. Dengan ilmu, seseorang akan terbebas dari belenggu kebodohan. Dan sadarlah bahwa kebodohan akan menyesatkan banyak orang dari jalan lurus yang harus ditempuh dan menggagalkan mereka untuk sampai ke tujuan. Dan tanpa ilmu, perbekalan lainnya yang harus dipersiapkan pun akan sulit untuk didapat. Di dalam diri setiap orang telah tertanam rasa ingin mengetahui segala sesuatu. Ini adalah fitrah insani yang harus senantiasa dihidupkan dan terpuaskan dengan terus membangkitkan semangat, keinginan, dan aspirasi terhadap ilmu. Pelajarilah ilmu-ilmu yang bermanfaat sebelum perjalanan hidup berikutnya dimulai. Sebab ketika perjalanan baru sudah dimulai, tidak ada pertobatan yang dapat dilakukan terhadap kebodohan yang melekat pada diri seseorang. Pertobatan dapat diterima kini dan di sini, bukan nanti dan di sana. Kebodohan ada yang dapat ditolerir dan ada pula yang tidak. Kebodohan dapat ditolerir bukan karena seseorang tidak mau belajar, tapi karena dia tidak mempunyai akses kepada ilmu. Kebodohan seperti ini masih bisa dimaafkan. Tapi apabila seseorang mempunyai akses kepada ilmu, lalu dia tidak mau belajar, maka kebodohan seperti ini sukar untuk bisa dimaafkan. Persiapan kedua adalah bahwa seseorang tidak mempunyai beban hutang eksistensi terlalu berat yang belum dilunasi. Eksistensi manusia, jiwa dan raganya adalah pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta dan pemelihara eksistensi manusia,
yang sebelum diciptakan, manusia bukan sesuatu apapun. Kemudian ia menjadi ada, dan melalui perantara makhluknya, Allah memelihara eksistensi manusia agar dapat tumbuh dan berkembang. Pengembalian hutang eksistensi dilakukan dengan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, peminjam hakiki, dalam bentuk khidmat dengan menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya secara tulus ikhlas dan kerendahan hati. Dan pengabdian kepada Allah harus pula disertai dengan kesediaan untuk mengabdi kepada sesama dengan memberikan pelayanan di berbagai bidang kehidupan yang dibutuhkan masyarakat, yang dengan perantaraan mereka Allah memelihara eksistensi manusia. Sudah berapa banyak orang di dunia ini yang dengan mereka kita telah lama terhubung dan terkait dengan berbagai cara sehingga kita dapat tumbuh dan berkembang. Inilah hutang yang harus dibayar sebelum memulai perjalanan hidup berikutnya yang panjang. Hutang eksistensi kepada Allah dan kepada sesama yang sudah jatuh tempo dan belum sempat dibayar, konsekuensinya adalah kita harus membayarnya dengan siksa pedih yang akan dialami di akhir perjalanan nanti. Sebaliknya, jika kita telah melunasi hutang-hutang eksistensi yang harus kita bayar dengan memenuhi tugas hidup kepada Allah dan kepada sesama, memberikan apa yang menjadi hak Allah dan hak orang lain, maka Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda pada waktunya. Laksana air hujan yang turun ke bumi dengan membawa kehidupan yang menyebabkan pertumbuhan dan mendatangkan manfaat, keberuntungan, dan pendapatan darinya. Agar perjalanan melaju dengan cepat dan menyenangkan, setiap orang membutuhkan kendaraan. Kendaraan yang baik adalah kendaraan yang dapat melaju secara seimbang, tidak berat sebelah dan tidak oleng. Untuk itu, sebelum menempuh perjalanan, setiap orang perlu mempersiapkan diri dengan kendaraan yang seimbang, berupa keseimbangan dalam hidup. Seimbang antara religiusitas dan jeniusitas, spiritualitas dan intelektualitas, otak dan hati, antara yang ideal dan yang aktual, pikiran dan perasaan, nalar dan moral, semuanya saling melengkapi. Pusat kehidupan adalah ritme, dan ritme menyebabkan keseimbangan. Dan hanya yang mengambil sikap wasatiyah atau jalan tengah, tidak ekstrim, yang dapat hidup seimbang, yang akan mengalami indahnya perjalanan panjang yang ditempuh. Archive Islam dalam The Importance of the Middle Path menerangkan, the essence of being a Muslim is to follow the middle path, which is in effect the straight path toward Allah Almighty. Inti dari menjadi seorang Muslim adalah mengikuti jalan tengah yang merupakan jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam uphold a balance between the spiritual and intellectual, theory and law, infusing these elements together to find the middle path. Islam menjunjung tinggi keseimbangan antara spiritual dan intelektual, teori dan hukum, memasukkan elemen-elemen ini bersama untuk menemukan jalan tengah. The Islamic faith is moderate, balanced, and equitable. Keyakinan Islam adalah moderat, seimbang, dan adil. This message is central to the Islamic practice and is seen to be addressed in all aspects of our daily lives. Pesan ini adalah inti dari praktek Islam dan terlihat ditujukan dalam semua aspek kehidupan kita sehari-hari. There is moderation in every deed, creed, and trait. Ada moderasi dalam setiap perbuatan, kepercayaan, dan sifat. Dan ketika seseorang hendak mulai perjalanan,
sebelum mengucapkan selamat tinggal, dia seharusnya sudah meninggalkan kenangan indah kepada orang-orang yang ditinggalkannya. Dengan kenangan indah yang dia tinggalkan, dia akan mendapatkan balasan berupa kiriman pahala yang akan terus mengalir mengiringi perjalanannya. Kenangan yang dimaksud adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Bantuan akan terus datang mengalir kepada siapa saja yang gemar memberi. Kebaikan yang diberikan akan menggema dari segala arah untuk kemudian akan kembali kepada si pemberi dengan jumlah yang berlipat ganda. Seseorang yang memberikan sebagian dari hartanya sebagai amal jariyah, memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi orang lain, atau memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya, maka itu semua akan menjadi investasi baginya yang pahalanya akan terus mengalir padanya meskipun setelah meninggal dunia dia sudah tidak lagi diwajibkan mengerjakan ibadah taklifi. Kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Wallahu a'lam bishawab.